Performa apik Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya menarik perhatian media asal Malaysia. Mereka mengkritik keputusan Timnas Indonesia yang dikabarkan akan menurunkan pemain lapis kedua di Piala Asia Football Federation atau AFF 2024. Kritik ini muncul usai beredar kabar bahwa Indonesia lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga Piala AFF bukan lagi menjadi fokus utama. Kritik tersebut bisa merefleksikan betapa khawatir dan irinya Malaysia jika Indonesia bisa tampil all out di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berpeluang lolos ke babak ketiga. Sementara Timnas Harimau Malaya hanya menunggu keajaiban untuk dapat meraih tiket babak ketiga. Sebenarnya bukan cuma Malaysia yang bakal finish, negara lain pun juga tentu tak akan begitu senang dengan kans besar skuad Garuda menembus babak ketiga. Myanmar yang merupakan rival Timnas Indonesia di era 1960 sampai 1970-an, saat ini sudah kalah kelas dari skuad Garuda saat ini. Dalam rilis FIFA, peringkat Indonesia lebih tinggi 29 peringkat dari negeri tanah emas ini, yang pada April lalu berada di posisi 163 dunia. Myanmar sudah dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena berada di peringkat buncit dan hanya mengoleksi satu angka dari 4 laga awal grup B. Dari seluruh laga, Myanmar hanya sekali seri saat melawan Suriah di matchday 3. Namun pada leg 2 tandang, Myanmar kalah telak 7 gol tanpa balas. Tim asuhan Michael van der Banner itu total alami kekalahan telak dengan kebobolan 19 gol. Keberhadapan dalam level Asia Tenggara, siapa yang lebih dominan di Piala AFF? Dari catatan yang ada, kedua kesebelasan berhadapan 16 kali sejak 1996. Skuad Garuda membukukan 9 kemenangan, sementara Myanmar 4 kali mengalahkan Timnas Indonesia. Sisa 4 laga lainnya berakhir imbang. Dalam 3 pertandingan belakangan, skuad Garuda selalu keluar sebagai pemenang. Namun di ajang SEA Games sejak pertama digelar tahun 1959, Myanmar sudah 5 kali membawa pulang medali emas cabur sepak bola dibandingkan Indonesia yang baru mengoleksi 3 medali emas. Secara jumlah trofi Piala AFF, Singapura unggul jauh dari Timnas Indonesia, yakni 4 gelar berbanding 0. Namun peringkat Indonesia jauh lebih tinggi di FIFA, yakni peringkat 134 dibanding Singapura yang berada di posisi 155. Apalagi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nasib The Lions sudah menemui ujungnya dengan dipastikan gagal lolos di babak ketiga. Senasib dengan Myanmar, Singapura hanya mengemas 1 poin dari 4 laga grup C. Di matchday 3, Singapura mampu menahan Cina dengan skor 2-2 di kandang mereka. Namun saat berhadapan dengan Cina di Tianjin Olympic Center, mereka kalah 4-1 di kandang Cina. Alhasil, Singapura menjadi juru kunci grup C dan hanya kebagian kursi penonton di babak selanjutnya. Di ajang Piala AFF, Singapura meraih juara pada tahun 1998, 2004, 2007, dan 2012. Sementara capaian terbaik skuad Garuda hanya mencapai final hingga 6 kali. Secara head-to-head, sejak kompetisi ini digelar pada 1996, Singapura dan Indonesia memiliki catatan imbang ketika kedua tim bertemu. Dari 10 kali bertemu, Singapura dan Indonesia sama-sama mengantongi 4 kemenangan, 2 laga lainnya berakhir imbang. Sementara di ajang SEA Games, skuad The Lions belum pernah menggondol medali emas. Setelah bertahun-tahun di bawah Filipina, Timnas Indonesia akhirnya berhasil melewati ranking FIFA The ASCALs yang kini berada di peringkat 141 dunia. Filipina juga selangkah lagi gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena hanya meraup 1 poin dari 4 laga awal grup F. Lawan tim unggulan pada leg pertama babak kedua, mereka berhadapan dengan Timnas Irak. Timnas Filipina awalnya dijagokan, mereka tampil apik di mana mereka hanya kalah 1-0 di markas Irak. Namun di luar dugaan, justru Filipina kalah telak di depan pendukung sendiri. Mereka kalah dengan skor jomplang 5-0 di laga ini. Kekalahan ini membuat Filipina menjadi juru kunci grup F. Peluang Filipina untuk lolos jauh panggang dari api, sebab peluang terbesar hanya ada pada Timnas Indonesia untuk menemani Irak di babak ketiga. Namun begitu, Timnas Indonesia harus berhati-hati pada pertandingan berikutnya.
Sebab meski hampir pasti gagal, pelatih Filipina Tom Saintfiet mengatakan bahwa timnya akan menargetkan timnas Indonesia sebagai pelampiasan di laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari data head-to-head Indonesia versus Filipina, skuad Garuda hanya sekali kalah dari 26 partai yang terjadi pada 10 tahun yang lalu. Sisanya, timnas Indonesia menang 20 kali atas Filipina dan 5 kali seri. Namun dalam 5 pertemuan terakhirnya, skuad Garuda hanya mampu sekali memetik 3 angka. Negara di atas Pulau Sulawesi ini juga belum pernah sekalipun membawa pulang medali emas dari cabur sepak bola, yang merupakan supermasi perhelatan olahraga multi cabang terbesar di Asia Tenggara itu. Vietnam yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kali ini sangat berat untuk bisa mengulangi kembali capaian tersebut. Ia termasuk tim yang babak belur pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 laga awal grup F, Vietnam duduk di posisi 3 dengan 3 angka, terpaut 4 poin dari timnas Indonesia di posisi 2. Buruknya hasil yang didapat Vietnam tak lepas dari 2 kekalahan beruntun yang dialami dari timnas Indonesia. Karena itu Vietnam pantas saja dongkol jika timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi media lokal Vietnam yakni Tuo Tre menyorot pertandingan ini setelah kalah di kandang sendiri. Mereka menyebutkan tim asuhan Philip Trussier terus mengecewakan. Sebab para pemain Vietnam menunjukkan gaya permainan menyerang tapi menemui jalan buntu dan tidak imajinatif. Sementara pertahanannya lemah. Sebaliknya, meski Indonesia tak begitu unggul, mereka justru memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Sepanjang sejarah timnas Indonesia sudah berhadapan 29 kali dengan Vietnam. Skuad Garuda masih sedikit dominan dengan meraih 11 kemenangan, 11 imbang, dan 8 kekalahan. Dalam 3 pertandingan terakhir, timnas Indonesia menyapu bersih Vietnam. Skuad Garuda menang 1-0 di Piala Asia 2023. 1-0 dalam pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 3-0 di leg kedua. Di level SEA Games, Vietnam menyamai rekor Indonesia yang juga sama-sama telah mengoleksi 3 medali emas sepak bola. Thailand yang sempat lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia gagal bersaing di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Thailand sanggup menahan imbang Korea Selatan di matchday 3, mereka justru menanggung malu saat menjamu Korea Selatan di markas mereka. Tim Gajah Perang kalah dengan skor telak 3-0 dan mereka kini melorot ke peringkat 3 klasemen sementara grup C dan hanya mengemas 4 angka. Jika kalah dari Cina di matchday kelima, Terasil Dangda dan kawan-kawan dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya. Meski Indonesia lebih berpeluang dari Thailand, namun level tim Gajah Perang ini memang ada di atas skuad Garuda. Di catatan FIFA mereka lebih unggul 33 peringkat. Demikian juga di ajang AFF, Indonesia dan Thailand sudah bertemu sebanyak 15 kali. Dari laga tersebut, timnas Indonesia baru mengemas 3 kemenangan, sedangkan Thailand sudah 10 kali. 2 laga sisanya berakhir sama kuat termasuk pertandingan fase grup Piala AFF 2022 yang berakhir 1-1. Alhasil, Thailand adalah raja sepak bola ASEAN. Selain telah memenangi 7 Piala AFF, negeri Gajah Putih ini juga sudah meraih 16 kemenangan di SEA Games untuk cabur sepak bola. Jadi sangat wajar mereka bakal iri jika Indonesia sukses melenggang ke babak ketiga. Skuad Harimau Malaya berpeluang tipis lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat untuk sementara duduk di posisi 3 grup D dengan 6 angka, terpaut 3 poin dari Kirgistan dan Oman di posisi 1 serta 2. Berhadapan dengan Oman di Bukit Jalil pada matchday keempat, tuan rumah kalah dari tamu dengan cara yang sangat menyakitkan. Mereka menang 2-0 atas Harimau Malaya. Kedua gol Oman tercipta di penghujung babak pertama dan penghujung babak kedua. Meski punya peluang lolos, namun skuad asuhan Kim Pan-gon langsung dipastikan gagal jika kalah dari pemegang tahta tertinggi grup Kirgistan di matchday kelima. Apalagi matchday kelima grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan di markas Kirgistan yang membuat peluang menang makin tipis. Dalam dunia sepak bola, Indonesia dan Malaysia adalah musuh bebuyutan. Timnas Indonesia dan Malaysia sudah pernah berjumpa sebanyak 9 kali di turnamen AFF. Dari pertemuan itu, skuad Garuda unggul tipis dengan 5 kemenangan dari Harimau Malaya yang mengoleksi 4 kemenangan. Salah satu kekalahan menyakitkan bagi Indonesia versus Malaysia terjadi pada final AFF 2010. Saat itu, Indonesia harus mengakui keunggulan tim Harimau Malaya dan berhasil membawa satu-satunya koleksi piala AFF milik Malaysia.
Sementara di arena SEA Games, tak disangka Malaysia sudah pernah 6 kali meraih medali emas sepak bola. Malaysia memang bukan lawan enteng bagi tim Garuda, mereka kerap jadi momok menakutkan. Timnas Indonesia bahkan 2 kali kalah dari 2 pertemuan terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Maka tak heran jika kali ini gagal melaju ke babak ketiga. Mereka mungkin akan merasa frustasi melihat negara tetangganya terus melaju dengan performa permainan yang makin impresif.